Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video Abi Software. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas terkait security. Sekilas security di Odoo. Nah, ini mungkin nanti bisa dicoba untuk menambahkan add-on baru, kemudian nanti kita coba bagaimana akses write, record rule, dan kalau kita mau merubah security untuk pembatasan akses itu seperti apa, mungkin seperti ini. Nah, untuk Odoo yang saya pakai versi 16. Kemudian keterangan security di Odoo itu bisa dilihat di dokumentasi. Ini tidak semuanya dibahas, tapi hanya sekilas, yaitu di pembatasan grup dan record rule. Contoh ini dokumentasi di 16. Jadi kalau security Odoo itu berdasarkan grup, mekanismenya user dilingkan dengan grup. Nanti grup itu yang punya akses pembatasan-pembatasan. Ini ya keterangan-keterangannya. Oke, kita praktekkan. Contoh di sini udah ada Odoo 16. Odoo 16 community. Kemudian untuk contoh ini ada add-on yang tadi udah dibuat. Intinya add-on ini hanya untuk contoh, jadi ada dependensi ke stok karena nanti menunya akan ditaruh di modul stok. Yang pertama ada model baru namanya REST example. REST example ini hanya data example aja, jadi ini di init. Kemudian setelah pembuatan model, di sini kita tampilkan menggunakan view. Ini ada action window. Nanti intinya ada menu atau window example data, kemudian ada menu example data di bagian stock inventory control, berarti di produk ya. Di sini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini agar bisa ditampilkan itu kita perlu menambahkan security record rule. Jadi record rule ini atau kita sebutnya model akses itu akan menerangkan siapa atau grup mana yang bisa memanage atau mengakses model ini. Nah, contohnya ini kan berlaku untuk grup, boleh membaca, boleh mengupdate, boleh membuat, boleh menghapus. Nah, kalau nggak boleh ini diganti 0 gitu. Kemudian ini juga ada tambahan grup, yaitu ada grup baru namanya on example data, yang mana di sini juga ada contoh record rule. Nanti keterangannya on data. Kemudian di sini berlaku untuk model REST example dan berlaku untuk grup yang ini. Kemudian domainnya adalah yang create UID sesuai login user yang login. Jadi maksudnya ketika user ada di grup ini, maka dia hanya melihat data example ini yang dia buat. Selain yang tidak dia buat sendiri tidak akan tampil gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke ya. Kita coba install. Nama add-onnya custom. Nih, custom app security. Ini tinggal kita install atau activate. Nah, sehingga di sini akan ada menu tambahan yaitu example data. Nah, di sini ini
modelnya REST example, kita bisa create, misalnya ini akun yang login administrator. Nah, ini data 1, kita buat lagi data 2 gitu. Nah, seperti ini. Nah, kenapa administrator itu bisa mengakses menu ini dan membuat dan lain-lain? Karena di sini ada definisi security-nya. Jadi kita bisa aktifkan mode debug. Kemudian kita ke menu, ada model ini ya, setting technical database struktur model. Kemudian contohnya tadi example. Jadi model yang kita buat itu menerangkan ini field-fieldnya, kemudian ada access right. Nah, access right itu yang ada di file ini, IR model access. Nah, di sini menerangkan akses terhadap model untuk grup apa, kemudian boleh akses apa, yaitu read, write, create, delete gitu. Nah, ini boleh atau tidak. Nah, ini jadi fungsi dari CSV ini untuk insert ke sana, menerangkan boleh ngakses model ini grup apa gitu. Nah, ini user type internal user itu kan bawaan Odoo, yang mana di sini ada 2 user, semua internal user harusnya masuk sini. Makanya semua internal user itu bisa memanage data yang tadi. Gitu ya. Nah, kita contohkan login 1 user lagi. Nah, di sini ada Agus misalnya. Nah, karena Agus itu internal user, maka dia juga akan bisa melihat atau memanage data example data ini, karena didefinisikan dari yang security di model tersebut, access right-nya gitu. Nah, kalau ini kita ubah misalnya, oke, kita coba dulu ya. Ini kan kalau dihapus bisa nih, bisa, karena ini memang boleh semuanya. Nah, kalau misalnya kita ubah di sini, ini tidak boleh hapus misalnya, maka kalau kita coba reload, kemudian kita klik ini, itu tidak ada action delete, karena secara access rule itu dibatasi, tidak boleh delete gitu. Nah, kemudian ini saya kembalikan dulu ya. Nah, kemudian ada selain access right, jadi pembatasan model, grup terhadap model atau user terhadap model, ada yang lebih detail lagi atau lebih dalam lagi security-nya. Jadi setelah boleh mengakses dan boleh ngapa-ngapain di model ini, itu ada security lanjutan, yaitu di level record, namanya record rule. Kalau di definisi di XML-nya biasanya di sini, yaitu modelnya IR rule. Nah, di sini menerangkan grup mana, atau kalau ini ada grupnya berarti berlaku untuk grup ini aja. Kalau nggak ada grupnya berarti berlaku global. Kemudian syarat atau domainnya apa. Kemudian baru berlaku untuk proses apa atau action apa gitu. Nah, contohnya kalau kayak gini nih, kita membatasi untuk grup on example data, yang mana datanya itu adalah yang dibuat oleh user yang login. Nanti dia baru boleh ngapa-ngapain gitu. Oke, kita coba. Tapi kalau kita nggak masuk grup ini, berarti rule ini tidak berlaku. Artinya
tidak ada pembatasan lanjutan. Oke ya, kita coba misalnya user Agus tadi kan bisa melihat data yang dibuat, kita bisa group by, created by oleh administrator. Jadi kalau ini buat push misalnya push data 1, nah ini keduanya tampil, yang dibuat oleh Agus sama yang dibuat oleh administrator. Nah ketika Agus ini kita masukkan ke grup on example data, grup yang tadi kita definisikan pakai XML, maka ketika ini di refresh, dia hanya melihat data yang dia buat. Jadi tidak bisa melihat data yang dibuat oleh orang lain. Karena memang ketika masuk grup ini, berarti dia kena aturan bahwa data ini hanya boleh atau difilter yang sesuai dengan domain ini aja gitu. Jadi cara kerjanya kayak gitu. Yang pertama di level model, akses modelnya itu ada akses right, kemudian lebih detail lagi terhadap data itu ada record rule-nya. Begitu, itu kurang lebih cara kerjanya. Nah kalau pakai coding itu kan kita mendefinisikannya di CSV biasanya untuk yang access right, kemudian kalau untuk group dan role biasanya pakai XML. Ini contoh pembuatan group, ini contoh mendefinisikan record rule gitu. Nah kalau ini no update, berarti nanti ketika di upgrade tidak akan mengubah ke sini. Misalnya di access right ini kita udah ubah nih, tidak boleh delete misalnya, kita simpan. Jadi kalau suatu saat di upgrade, security yang kita update di backend yang di admin ini tidak akan di reset oleh proses update yang tadi. Seharusnya gitu. Oh sorry, ini bukan XML ya, ini CSV yang di sini. Ini akan diupdate lagi. Kalau yang ini nih nggak akan diupdate. Jadi yang bagian ini misalnya kita tambahkan domain. Untuk itu ganti lah. Nah ini kalau kita coba reload, ini tidak berubah nih, karena no update tadi. Nah itu sekilas terkait dengan security di Odoo, terkait dengan access right dan record rule. Nah kemudian setelah kita paham sekilas, maka kita bisa mencoba implementasikan. Misalnya di sistem itu kita punya beberapa warehouse, misalnya ini ada WH Surabaya, kodenya WHS misalnya. Nih ya, jadi ada 3 warehouse. Nah kita pingin misalnya ini udah ya, kita pingin merubah user tertentu nanti hanya di warehouse dan picking type tertentu. Kalau kita tidak membatasikan, ketika kita masuk ke inventory, ini akan tampil operating type
semua warehouse. Ini yang utama, ini warehouse Bandung, ini yang warna orange ini yang Surabaya gitu. Jadi kalau misalnya Agus itu ke inventory, ini akan menampilkan semua data operating tab. Kalau punya akses warehouse pun akan melihat semua warehouse di sistem gitu. Nah, misalnya kalau mau dibatasi, nah kita bisa update di security-nya. Mode debug, kemudian ke technical. Sini ada record rule. Nah, kita bisa buat di sini. Misalnya pertama kita buat dulu grupnya. Misalnya user WH Surabaya ini. Kemudian ini kita tambahkan user yang masuk grup ini nanti siapa, contohnya Agus gitu. Nah, kalau mau inherit silakan. Ini kalau inventory bisa dari inventory user. Dah, simpan. Ini grupnya sudah jadi. Kemudian kita definisikan di security-nya. Masuk ke record rule. Karena secara prinsip semua user itu bisa mengakses model warehouse dan operating type. Nah, tapi setelah bisa mengakses, kita ingin batasi, makanya pakai record rule. Kita create di sini, misalnya akses hanya WH Surabaya. Nah, modelnya, ini model apa yang mau dibatasi? Contohnya tadi warehouse. Akses rate-nya apa aja? Jadi misalnya untuk semuanya. Kemudian ini aktif. Kemudian tambahkan domainnya. Nah, domain ini kan bisa gedein. Penulisannya seperti ini. Jadi misalnya dari master data warehouse, kita buka dulu warehouse. Tadi misalnya Surabaya. Nah, kita ingin filter yang kode, fill kode, itu nilainya WHS gitu. Berarti tambahkan code sama dengan WHS ini. Jadi nanti untuk model warehouse yang datanya kodenya adalah WHS, maka ada pembatasan untuk action ini dan berlaku untuk grup user WH Surabaya. Gini. Nah, kalau ini tidak didefinisikan, nanti ini berlaku global. Kalau global harus hati-hati ya, karena itu nanti jadinya paling kuat rule-nya. Ya, misalnya seperti ini. Ini sudah ya. Dan tadi yang ada di dalam grup user WH Surabaya itu cuma Agus. Oke, setelah disimpan, berarti kita bisa cek di user Agus. Ketika kita reload, nah ini hanya bisa melihat warehouse Surabaya gitu. Nah, kalau misalnya berlaku juga untuk operating type, ini kan ini ya, stock picking type modelnya. Nah, kita buat security rule yang kurang lebih mirip. Ini kita copy aja, duplicate. Misalnya tadi apa? Kita edit satu. Hanya operating type. Bahasa Surabaya. Nah, di sini yang membedakan ininya, modelnya.
berarti modelnya adalah stock picking type atau picking type. Kemudian di sini kita perlu cek di stock picking type itu ada field apa aja. Kita bisa lihat field di sini. Nah, salah satunya ada warehouse ID. Sehingga domainnya di model picking type itu menjadi warehouse id.code. Jadi dari model atau data picking type yang warehouse kodenya itu WHS. Kemudian pembatasan untuk action ini yang berlaku untuk user WH Surabaya. Nah, kita simpan. Jadi kita sudah punya 2 report rule tambahan yang berlaku untuk grup user WH Surabaya, user-user yang WH Surabaya. Sehingga kalau kita coba cek di sini, kita reload untuk user Agus. Nah, ini sudah dibatasi hanya yang warehouse-nya Surabaya. Gitu. Kalau kita grupkan ini sudah satu warehouse gitu. Nah, kurang lebih sekilas seperti itu terkait dengan access right dan record rule. Mungkin cukup ya. Nah, selebihnya ini nanti dibaca-baca. Ini lebih detail lagi terkait dengan Python dan lain-lain. Oke, mungkin seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.